Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Punggawa dari kelas PT IKB Angkatan 2019. Perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai pembentukan dan terminasi proses dalam mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Terlebih dahulu, kita ketahui bahwa pembentukan dan terminasi proses merupakan dua status proses tambahan dalam sebuah program yang sedang dieksekusi, termasuk sistem operasi yang disusun menjadi sejumlah proses. Langsung saja, pembentukan proses pembentukan proses dinamakan induk proses, dan proses baru disebut anak proses dari proses tersebut. Secara umum, suatu proses memerlukan sumber tertentu seperti waktu CPU, memori, berkas, perangkat input-output untuk menyelesaikan tugasnya. Pembentukan proses ketika suatu proses membuat proses baru, ada dua kemungkinan yang terjadi dalam term eksekusi. Pertama yaitu induk terus-menerus mengeksekusi secara bersama-sama dengan anaknya. Kedua yaitu induk menunggu hingga sebagian dari anaknya telah diakhiri atau terminasi. Selanjutnya itu, selain juga ada dua kemungkinan terjadi dalam term dari address space pada proses baru, yaitu pertama, anak proses adalah duplikat dari induk proses. Kedua yaitu anak proses memiliki program yang terisikan di dalamnya. Adapun aktivitas yang terjadi selama pembentukan proses, ketika proses baru ditambahkan, sistem operasi membangun struktur data untuk mengelola dan mengalokasikan ruang alamat proses. Pembentukan proses melibatkan banyak aktivitas, yaitu memberi identitas proses, menyisipkan proses pada tabel proses, menentukan prioritas awal proses, dan menciptakan PCB, proses control block. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya pembentukan proses. Ada 4. Pertama yaitu terdapat batch baru. Kedua yaitu seorang pemakai interaktif yang log on. Ketiga yaitu sistem operasi menciptakan proses untuk memberi layanan. Keempat, proses menciptakan proses anak. Adapun alasan terjadinya pembentukan proses, pertama yaitu sistem operasi kendali batch job setelah menciptakan proses baru, kemudian melanjutkan membaca job selanjutnya. Kedua yaitu seorang pemakai pada satu terminal sedang melakukan logon ke dalam sistem. Ketiga yaitu sistem operasi menciptakan proses untuk memenuhi satu fungsi pada program pemakai tanpa mengharuskan pemakai menunggu. Keempat, untuk mencapai modularitas atau mengeksploitasi konkurensi, program pemakai memerintahkan pembuatan sejumlah proses. Pembahasan selanjutnya yaitu terminasi proses merupakan sebuah proses mengakhiri proses ketika proses tersebut selesai mengeksekusi pernyataan akhirnya dan meminta sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem pemanggilan exit atau keluar atau selesai. Selanjutnya itu aktivitas terminasi proses. Penghancuran proses melibatkan pembebasan dari sistem, yaitu sumber daya yang dipakai dikembalikan. Kedua, proses dihancurkan dari tabel sistem. Dan terakhir, PCB dihapus. Selanjutnya yaitu pendekatan terminasi proses. Ada dua. Pendekatan pertama, ada beberapa sistem proses turunan dihancurkan saat proses induk dihancurkan secara otomatis. Pendekatan kedua, yaitu beberapa sistem lain menganggap proses anak independen terhadap proses induk. Proses anak tidak secara otomatis dihancurkan saat proses induk dihancurkan. Adapun alasan terminasi proses atau penghancuran proses, pertama yaitu turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Kedua yaitu task yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Ketiga yaitu proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan, jadi setiap proses turunan akan berakhir pula. Hal ini yang disebut dengan cascading termination. Keempat yaitu proses memerlukan memori lebih banyak daripada yang dapat disediakan sistem. Kelima yaitu proses berusaha menggunakan sumber data atau file yang tidak diizinkan dipakainya, atau proses mencoba menggunakannya tidak untuk diperuntukkannya.
seperti menulis file read-only. Keenam yaitu proses mencoba perhitungan terlarang, seperti pembagian dengan nol atau mencoba menyimpan angka yang lebih besar daripada yang dapat diakomodasi oleh perangkat keras. Terakhir yaitu kesalahan muncul pada output atau input, seperti ketidakmampuan menemukan file, kegagalan membaca atau menulis setelah sejumlah maksimum percobaan yang ditentukan. Dan terakhir, kesimpulan dari pembentukan dan terminasi proses, yaitu pembentukan dan terminasi proses merupakan dua status proses tambahan dalam sebuah program yang sedang dieksekusi, termasuk proses yang disusun secara beberapa sejumlah proses. Itulah tadi pemaparan yang sempat saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.